Pemirsa, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Namun untuk sementara stasiun JIS hanya memiliki satu peron. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meresmikan stasiun JIS Senin sore. Stasiun baru ini juga akan terkoneksi langsung dengan jembatan penyeberangan orang ke kawasan Ancol. Namun karena baru ada satu peron, pemirsa, penumpang KRL dari Jakarta Kota tidak bisa langsung turun di stasiun JIS. Penumpang baru bisa turun jika naik dari stasiun Tanjung Priok yang kembali ke Jakarta Kota. Penambahan peron baru dijadwalkan rampung tahun depan. Hadirnya stasiun JIS diharapkan juga bisa memaksimalkan stadion berkapasitas 80.000 penonton tersebut. Ya pemirsa, kira-kira seperti apa suasana di stasiun JIS saat ini? Sudah ada rekan Yasmin Atania yang akan melaporkan dari sana. Ya, selamat siang Yasmin, apakah sudah banyak penumpang yang turun dari stasiun JIS hari ini? Ya baik, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Kabar baik ya bagi warga Jakarta dan sekitarnya, terutama mereka yang sering berkegiatan di Jakarta International Stadium. Tak perlu khawatir lagi untuk memikirkan akses transportasi karena sudah semakin dipermudah dengan kehadiran stasiun KRL JIS ini yang kemarin diresmikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tak terkait dengan situasinya, berdasarkan pemantauan kami saat ini memang terpantau cukup lengang, berbeda jika dibandingkan dengan pagi tadi. Ini banyak masyarakat yang mulai mencoba naik kereta ke arah Jakarta Kota melalui stasiun KRL JIS ini. Dapat saya informasikan Ayah dan juga pemirsa, jaraknya benar-benar dekat sekali dengan JIS. Warga hanya perlu berjalan kaki saja menaiki JPO. Di tempat saya melaporkan saya ini terlihat ya ada JPO di sini. Kurang lebih membutuhkan waktu 3 hingga 4 menit untuk bisa masuk ke area dalam stadion JIS ini. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di sini juga terpantau sudah cukup baik, terbukti dengan adanya toilet, kemudian juga musola. Ini juga sudah sesuai dengan standar operasional untuk stasiun naik turun penumpang begitu. Nah, terkait dengan baru saja diresmikan ini tentunya ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan jam operasional karena sejauh ini baru beroperasi dari pukul 5.30 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini warga pun ini berharap nanti ke depannya untuk jam operasional dapat semakin diperluas lagi, terlebih jikalau ada kegiatan yang berlangsung di JIS ini sendiri. Dan juga terkait dengan jumlah peron, sejauh ini baru ada satu lajur yang diaktifasi dan diharapkan ke depannya untuk kedua lajur bisa segera diaktifasi. Ayah, kembali ke studio. Baik, Yasmin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, wacana penyesuaian tarif bus Trans Jabodetabek hingga Rp15.000 dinilai memberatkan bagi pengguna transportasi umum di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kenaikan ongkos 3 kali lipat berpotensi menurunkan minat warga Kota Bekasi menggunakan transportasi umum. Wacana penyesuaian tarif layanan transportasi umum bus Trans Jabodetabek yang mencapai Rp10 hingga Rp15.000 menuai sorotan dari pengguna transportasi publik di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain memberatkan, rencana kenaikan tarif bus ini berpotensi mengurangi minat warga untuk menggunakan transportasi umum. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono menyatakan, rencana kenaikan tarif Trans Jabodetabek harus dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah serta daya beli masyarakat yang dinilai masih belum sepenuhnya pulih. Kita sedang hitung, ya, termasuk Pak Sekda, stafus Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan keuangan yang ditanggung oleh pemerintah Jakarta itu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada satu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik.
Apabila dilibatkan, pemerintah Kota Bekasi bersedia untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perawatan halte Trans Jabodetabek di Kota Bekasi. Hingga saat ini, pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah daerah khusus Jakarta masih mencari solusi terbaik agar beban operasional dan subsidi tidak membebani masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM tetap aman. Upaya ini dilakukan dengan memantau langsung stok kualitas hingga distribusi ke masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman bersama Kepala BPH Migas, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, serta jajaran manajemen Pertamina melakukan kunjungan di Terminal BBM Pelumpang. Kunjungan merupakan upaya pemerintah memastikan arahan Presiden terkait penguatan ketahanan energi nasional berjalan hingga tingkat operasional. Hari ini saya datang ke Terminal BBM Pelumpang untuk memastikan arahan Bapak Presiden bahwa situasi berjalan nyata di lapangan, dan saya langsung mengecek stok BBM dari mulai kualitas BBM, kemudian kelancaran distribusi kepada masyarakat tentunya. Intinya negara hadir untuk memastikan kebutuhan dasar energi rakyat tetap aman dan terkendali. Kepala Staf Kepresidenan memeriksa langsung kondisi stok BBM, proses pengendalian mutu, hingga sistem distribusi dari terminal menuju SPBU. Tidak hanya pasokan, kualitas bahan bakar juga jadi perhatian. Pemerintah menegaskan pengawasan dilakukan secara berlapis untuk menjamin mutu bahan bakar sesuai standar. Pesan kami jelas, pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar. Itu, dan kemudian kami selalu memonitor dan mengevaluasi agar kebutuhan dasar energi rakyat tetap terjaga dan memastikan masyarakat tenang untuk masalah stok akan tetap terjaga, terutama masalah kualitas dan distribusi akan terus dikawal. Melalui kunjungan ini, Kepala Staf Kepresidenan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan kualitas yang sesuai standar. Dari Jakarta, Givo Marisko, Auliansyah, iNews melaporkan.